Bapak, Ibu, saudara-saudari, putra-putri Maria yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Refleksi kita pada hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 tentang pesta perkawinan di Kana. Pesta merupakan satu hal lumrah yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Di Kana yang di Galilea ada sebuah pesta. Yesus dan para murid serta ibunya Maria juga turut hadir dalam pesta itu. Dalam tradisi Yahudi, sebuah pesta biasanya berlangsung selama 7 hari. Dalam tradisi mereka, anggur merupakan minuman utama dan paling penting dalam sebuah pesta. Bahkan, kesuksesan dan keberhasilan sebuah pesta diukur dari minuman anggur tersebut. Sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Dikisahkan, anggur yang merupakan hidangan utama dalam pesta telah habis. Tuan pesta panik, tidak tahu harus berbuat apa. Harkat dan martabat keluarga dipertaruhkan. Mungkin akan menjadi bahan gosip tetangga-tetangga di lingkungan sekitarnya. Perlu kita sadar bahwa rencana manusia tidak selamanya berjalan mulus sebagaimana mestinya. Sebagai orang Yahudi, Maria sadar dan tahu akan hal-hal yang pastinya akan dialami oleh tuan pesta dan keluarganya apabila semua orang tahu jika anggur telah habis. Bunda Maria mampu melihat dan bahkan ikut merasakan situasi bingung dan cemas yang sekaligus mempertegas ketakberdayaan yang tengah melanda tuan pesta dan keluarganya. Berhadapan dengan kenyataan pahit ini, Maria yang mengerti dan paham akan situasi yang tengah terjadi, datang dan meminta pertolongan pada Yesus putranya. Berkat Maria, Yesus mau menolong tuan pesta meskipun saatnya belum tiba, dengan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Sebuah peristiwa yang membuat mulut ternganga, ekspresi nyata dari sebuah keheranan. Dengan adanya mukjizat tersebut, tuan pesta merasa lega. Nama baik keluarganya terjaga dan pesta dapat terus berlangsung sebagaimana biasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, putra-putri Maria yang dikasihi oleh Tuhan. Dewasa ini, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan persaingan, penindasan, dan eksploitasi. Keegoisan dan ketertutupan diri seolah-olah menjadi sebuah sikap yang mendarah daging dalam diri manusia. Zaman di mana sebuah kebenaran tidak lagi menjadi dasar dari segala roda kehidupan. Komunikasi yang dijalin lebih mengutamakan sensasi dan mengabaikan fakta. Apalagi di tengah situasi pandemi virus corona saat ini dan persaingan politik yang semakin sengit, hoax, fitnah, serta ujaran kebencian terhadap suku, golongan, dan ras tertentu bertebaran di mana-mana di pelbagai ruang publik. Orang-orang kecil, kaum miskin, dan anak-anak terlantar semakin terabaikan. Rasa solidaritas dan cita rasa kemanusiaan seolah-olah sirna termakan zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, putra-putri Maria
yang dikasihi Tuhan. Berhadapan dengan realita ini, sebagai putra-putri Maria, kepekaan hati nurani dan cita rasa kemanusiaan kita ditantang. Mampukah kita seperti Bunda Maria yang peka akan setiap situasi, mengabaikan kepentingan dan ego pribadi, serta mau menolong orang lain? Mampukah kita berempati dengan orang lain? Ataukah kita masa bodoh dan berdiam diri atau berpangku tangan saja? Sebagai putra-putri Maria, kita diharapkan untuk mampu membawa kebenaran di tengah hoaks dan sensasi. Disinilah nyali iman kita diuji, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Marilah kita meneladan Bunda kita tercinta, Bunda Maria, yang peka akan kebutuhan dan kekurangan orang lain, dan bersedia untuk berkorban demi orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati kita.